Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Latifah Putri dari kelas AKS 4A dengan NIM 1264032010049. Di sini saya akan membacakan contoh transaksi RAN atau gadai. Berikut adalah contoh soal transaksi RAN. Nadia membutuhkan pinjaman uang tunai mendadak, sehingga Nadia memutuskan untuk meminjam dana ke Pegadaian Syariah Sidoarjo dengan membawa barang jaminan emas 20 gram dengan kadar 16 karat. Nilai standar emas per 24 karat senilai 660.000. Pertama, Pegadaian Syariah perlu menghitung standar taksiran logam dengan rumus berikut. STL sama dengan 660.000 dibagi dengan 24 karat. Hasilnya adalah 27.500. Selanjutnya menghitung nilai taksiran dengan rumus STL dikali dengan berat dikali dengan kadar. 27.500 dikali dengan 20 gram dikali dengan kadarnya 16 karat. Hasilnya adalah 8.800.000. Kedua, Pegadaian Syariah perlu menghitung nilai taksiran yang dijadikan pedoman untuk penentuan jumlah pinjaman maksimum, biaya administrasi, dan biaya ujrah atas pinjaman RAN dengan rumus berikut. Nilai taksiran 8.800.000 menurut aturan Pegadaian Syariah berada pada emas golongan C1 dengan keterangan sebagai berikut. Golongan C1 nilai taksirannya 5.010.000 sampai dengan 10 juta dengan persentase marhun B-nya 92% dan biaya administrasi sebesar 50.000 dan tarif biaya ujrah per 10 harinya adalah 0,71%. Ketiga, Pegadaian Syariah menghitung besaran jumlah pinjaman maksimal Nadia, biaya administrasi, dan biaya ujrah. Yang pertama, menghitung jumlah pinjaman maksimum dengan rumus persentase marhun B dikali dengan nilai taksiran, yaitu 92% dikali dengan 8.800.000. Hasilnya adalah 8.096.000 dengan biaya administrasi 50.000. Selanjutnya menghitung biaya ujrah per 10 hari. Persentase biaya ujrah dikali dengan nilai taksiran dikali dengan jangka waktu dibagi dengan 10. 0,71% dikali dengan nilai taksirannya 8.800.000 dikali dengan jangka waktu 10 hari dibagi dengan 10 yang hasilnya adalah 62.480. Selanjutnya menghitung biaya ujrah per 120 hari dengan rumus persentase biaya ujrah dikali dengan nilai taksiran dikali dengan jangka waktu dibagi dengan 10. Persentase biaya ujrahnya adalah 0,71% dikali dengan nilai taksiran 8.800.000 dikali dengan 120 dibagi 10 yang hasilnya adalah 749.760 rupiah. Selanjutnya Nadia memutuskan untuk meminjam sebesar 8 juta. Transaksi 1, saat Nadia menerima uang pinjaman, jurnalnya adalah marhun B pada posisi debit dan kas pada posisi kredit masing-masing sebesar 8 juta. Transaksi yang kedua, saat Pegadaian Syariah menerima biaya administrasi, jurnalnya adalah kas pada posisi debit dan pendapatan administrasi pada posisi kredit masing-masing sebesar 50.000. Transaksi yang ketiga, saat Nadia membayar biaya ujrah setiap 10 hari, maka jurnalnya adalah kas pada posisi debit dan pendapatan ujrah pada posisi kredit masing-masing sebesar 62.480 rupiah. Transaksi yang keempat, saat Nadia mengangsur pinjamannya senilai 5 juta, maka jurnalnya adalah kas pada posisi debit dan marhun B pada posisi kredit masing-masing sebesar 5 juta. Selanjutnya adalah transaksi kelima.
Jika Nadia langsung melunasi pinjaman dan seluruh biaya ujrah tanpa mengangsur, jurnalnya adalah kas pada posisi debit sebesar 8 juta, marhum B pada posisi kredit sebesar 8 juta, kas pada posisi debit sebesar Rp749.760 dengan pendapatan ujrah pada posisi kredit sebesar Rp749.760. Transaksi yang keenam, jika sudah jatuh tempo, Nadia tidak mampu melunasi pinjamannya, maka Pegadaian Syariah akan melelang marhum B. Nilai standar emas saat pelelangan per 24 karat adalah 678.000. Kita menghitung harga dasar lelangnya dahulu, yaitu 678.000 dibagi dengan 24 karat, hasilnya adalah 28.250. Lalu kita menghitung nilai jualnya dengan rumus HDL dikali berat dikali dengan kadar. HDL-nya adalah 28.250 dikali dengan beratnya adalah 20 dan kadarnya adalah 16. Maka hasilnya adalah 9.040.000. Lalu menghitung biaya lelang pembeli dengan rumus 1% dikali dengan nilai jual lelang. Maka 1% dikali dengan 9.040.000 yang hasilnya adalah 90.400. Selanjutnya kita menghitung biaya lelang penjual. 1% dikali dengan nilai jual lelang. 1% dikali dengan 9.040.000 yang hasilnya adalah 90.400. Maka jurnalnya adalah kas pada posisi debit sebesar 9.040.000, marhum B pada posisi kredit sebesar 8 juta, pendapatan ujrah pada posisi kredit sebesar Rp749.760. Bea lelang pembeli pada posisi kredit sebesar 90.400. Bea lelang penjual pada posisi kredit juga sebesar Rp90.400. Dan yang terakhir adalah uang sisa pada posisi kredit sebesar Rp109.440. Berikutnya adalah transaksi yang ketujuh. Saat Nadia mengambil uang sisa hasil pelelangan, maka jurnalnya adalah uang sisa pada posisi debit sebesar Rp109.440 dan kas pada posisi kredit sebesar Rp109.440. Selanjutnya adalah transaksi yang ke-8. Saat uang sisa tidak kunjung diambil dan disumbangkan ke yayasan, jurnalnya adalah uang sisa pada posisi debit sebesar Rp109.440, dana hibah pada posisi kredit sebesar Rp109.440. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.